guys, kembali lagi bersama saya Maximus Alvinus Peri dari Prodi Keperawatan. Baik, pada siang hari ini juga saya akan membuat resume dalam bentuk video, sedikit juga berbagi-bagi kepada teman-teman terkait ilmu biomedik dasar keperawatan ya teman-teman. Nah, judul materi yang kita bahas pada hari ini yaitu penerapan fisika dalam dunia keperawatan. Nah, teman-teman, yang pertama saya bahas dari konsep dasar fisika dalam dunia keperawatan. Nah, fisika yaitu ilmu yang mempelajari tentang energi dan gaya, gerak, panas, cahaya, listrik, dan maupun bunyi ya teman-teman. Nah, dalam dunia keperawatan, konsep-konsep tersebut sangatlah penting ya teman-teman, karena tubuh manusia juga bekerja berdasarkan prinsip fisika. Nah, contohnya seperti saat seorang perawat mengangkat pasien atau memindahkan pasien ya teman-teman, atau memobilisasi pasien dari suatu tempat ke tempat lain, atau contohnya seperti memobilisasi pasien dari tempat tidur ke kursi roda atau ke berangkar maupun sebaliknya ya teman-teman. Dan itu juga tindakan itu juga menggunakan konsep gaya dan keseimbangan. Nah, yang kedua, saat seorang perawat memasang infus, dan itu juga menggunakan prinsip tekanan dan aliran fluida ya teman-teman. Nah, yang ketiga, saat melakukan pemeriksaan jantung. Nah, itu juga menggunakan prinsip listrik dan gelombang bunyi ya teman-teman. Nah, dengan memahami konsep dasar di atas atau konsep fisika tersebut, seorang perawat dapat bekerja lebih aman atau efisien dan mengurangi cedera baik kepada perawat maupun kepada pasien ya teman-teman. Nah, yang kedua, kita bahas mengenai biomekanika dalam keperawatan. Nah, biomekanika yaitu ilmu yang mempelajari gerakan tubuh berdasarkan hukum mekanika ya teman-teman. Nah, contohnya seperti hukum Newton atau gaya dan gerak ya teman-teman. Nah, yang kedua, keseimbangan tubuh, titik tumpu atau tuas, postur tubuh yang benar. Nah, tubuh manusia memiliki tuas atau titik tumpu ya teman-teman, seperti pada tulang dan sendi. Nah, jika seorang perawat salah mengatur posisi saat mengangkat pasiennya, nah maka beban akan menumpuk pada tulang belakang ya teman-teman, dan menyebabkan cedera. Nah, teman-teman, adapun contoh penerapan dalam keperawatan. Yang pertama, seperti teknik memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda maupun sebaliknya ya teman-teman. Nah, yang kedua, mengatur posisi pasien. Contoh seperti Fowler, Femi Fowler maupun lateral. Nah, yang ketiga, latihan room atau ring of motion ya teman-teman. Nah, yang keempat atau yang terakhir, pencegahan cedera pada kerja perawat. Nah, tujuan utama biomekanika adalah menjaga keselamatan baik pasien maupun seorang perawat tersebut. Nah, yang ketiga kita bahas terkait biolistrik dalam keperawatan ya teman-teman. Nah, biolistrik dalam keperawatan yaitu listrik yang dihasilkan oleh aktivitas sel-sel tubuh ya teman-teman, terutama para sel saraf dan sel otot. Nah, karena tubuh manusia juga bekerja dengan impuls listrik. Contohnya pada saat jantung berdetak. Jantung berdetak karena adanya impuls listrik ya teman-teman. Yang kedua teman-teman, otak. Otak juga mengirim sinyal melalui listrik saraf ya teman-teman. Yang ketiga, otot. Nah, otot bisa berkontraksi karena adanya rangsangan dari listrik ya teman-teman. Nah, teman-teman, adapun contoh penerapan dalam keperawatan. Yang pertama, saat pemeriksaan EKG, yaitu untuk melihat aktivitas listrik jantung. Nah, yang kedua, EEG atau elektroencephalografi ya teman-teman, di mana untuk memeriksa aktivitas dalam otak. Nah, yang ketiga, defibrilator ya teman-teman, yaitu untuk mengembalikan irama jantung. Nah, yang keempat, kita bahas fluida dalam keperawatan. Teman-teman, fluida dalam keperawatan adalah zat yang dapat mengalir, baik cairan maupun gas ya teman-teman. Nah, dalam tubuh manusia terdapat banyak cairan seperti darah, cairan infus, dan udara pada sistem pernapasan ya teman-teman. Nah, ada pun prinsip yang digunakan dalam dunia keperawatan antara lain yaitu yang pertama tekanan, dan yang kedua hukum Pascal atau tekanan dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ya teman-teman. Nah, yang ketiga tekanan hidrostatik ya teman-teman. Nah,
aliran cairan yang sangat dipengaruhi oleh perbedaan tekanan ya teman-teman. Nah, adapun contoh penerapan dalam keperawatan. Yang pertama, melalui pemasangan infus, pengukuran tekanan darah, pemasangan oksigenasi. Nah, teman-teman, kita lanjut ke bagian 5 yaitu biotermik dalam keperawatan. Nah, biotermik dalam keperawatan yaitu penerapan konsep panas dan suhu pada tubuh manusia ya teman-teman. Nah, teman-teman, tubuh manusia itu memiliki suhu tubuh normal berkisaran 36,5 derajat Celcius hingga mencapai 37,5 derajat Celcius ya teman-teman. Nah, perpindahan panas dapat terjadi melalui yang pertama konduksi, yaitu sentuhan langsung ya teman-teman, ataupun bisa melalui konveksi atau aliran udara ataupun cairan ya teman-teman. Nah, yang ketiga radiasi atau pancaran panas ya teman-teman. Dan yang keempat evaporasi ya teman-teman atau penguapan itu. Nah, jika suhu tubuh manusia tidak seimbang, maka akan terjadi juga demam ataupun hipotermia ya teman-teman. Nah, adapun penerapan dalam perawatan melalui kompres hangat ataupun dingin, penggunaan inkubator bayi, yang ketiga pengaturan suhu ruangan pasien, yang keempat penanganan hipotermia dan hipotermia. Nah, dari ini juga perawat harus memahami cara untuk mengontrol suhu tubuh agar kondisi pasien tetap stabil ya teman-teman. Nah, kita bahas bagian 6 yaitu biooptik dalam keperawatan. Biooptik yaitu penerapan ilmu cahaya dalam bidang kesehatan ya teman-teman. Nah, contohnya cahaya juga memiliki sifat. Yang pertama dipantulkan, yang kedua dibiaskan ya teman-teman. Nah, yang keempat diteruskan melalui lensa. Nah, alat ini juga banyak menggunakan sistem lensa dan cahaya untuk membantu pemeriksaan. Nah, adapun contoh penerapan dalam perawatan yaitu melalui penggunaan mikroskop, lampu operasi, oftalmoskop, dan tiga terapi sinar ya teman-teman. Nah, biooptik juga membantu tenaga kesehatan dalam melakukan observasi dan diagnosis kepada seorang pasien ya teman-teman. Nah, lanjut kita yang ketujuh ya teman-teman, yaitu bioakustik ya teman-teman dalam keperawatan. Nah, bioakustik adalah penerapan ilmu bunyi dalam bidang kesehatan ya teman-teman, yaitu bunyi adalah atau gelombang yang merambat melalui medium udara ataupun cairan ya teman-teman. Nah, tubuh manusia juga menghasilkan bunyi seperti bunyi jantung, bunyi napas, bunyi usus, dan yang lain-lain ya teman-teman. Nah, frekuensi dalam intensitas bunyi dapat juga menunjukkan kondisi kesehatan ya teman-teman. Adapun contohnya penerapan dalam keperawatan yang pertama melalui menggunakan stetoskop untuk mendengar bunyi jantung dan paru. Nah, melalui USG atau gelombang ultrasonik ya teman-teman. Nah, yang ketiga pemeriksaan gangguan